Kenapa upaya hukum kasasi? Karena memang dalam undang-undang merek atau pengadilan niaga diatur bahwa apabila para pihak tidak puas dalam terhadap putusan-putusan majelis hakim di tingkat pertama, para pihak diberikan kewenangan atau hak upaya hukum. Apa itu upaya hukumnya? Yaitu upaya hukum kasasi. Kenapa? Karena putusan pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Medan itu belum mempunyai kekuatan eksekutorial atau belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga pihak Pestor Law mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi belum inkrah bahasa hukumnya, ya. Itu saya jelaskan mengenai upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pestor Law. Nah, kita kembali pada proses persidangan gugatan MS Glow yang berjalan di PN Medan tersebut. Pestor Glow tiba-tiba mengajukan gugatan terhadap MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya, pada Pengadilan Negeri Surabaya. Ini jadi perkara di Medan lagi berjalan, belum putus. Pestor Glow tiba-tiba melakukan upaya hukum gugatan di Pengadilan Niaga Surabaya, yang kita sama-sama ketahui. Pada tanggal 13 Juli 2022, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah memutuskan, dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Pestor Glow. Kebalik nih, ya, supaya jelas. Kebalik. Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Pestor Glow. Atas keputusan Pengadilan Niaga Surabaya itu, MS Glow juga telah mengajukan upaya hukum kasasi. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan, karena memang sudah diatur dalam undang-undang bahwa hukum acara pengadilan merek dalam pengadilan niaga itu upaya hukumnya selanjutnya adalah upaya hukum kasasi. Sehingga kenapa tadi saya sudah jelaskan juga, karena belum mempunyai kekuatan hukum. Jadi apa yang terjadi di Medan itu sama saja dengan yang terjadi di Surabaya, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga MS Glow mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi teman-teman, saya harus jelaskan, ini belum final. Yang di Medan juga belum final, yang di Surabaya juga belum final. Jadi supaya tidak ada spekulasi yang berkembang bahwa MS Glow kalah, PS Glow kalah, MS Glow harus dihukum membayar sekian. Iya, dalam putusan pengadilan niaga disebutkan amar putusannya seperti itu. Tetapi para pihak dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum, sehingga putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga kami selaku kuasa hukum MS Glow akan mengajukan upaya hukum kasasi. Oke, jelas sampai situ ya. Alasan kami mengajukan upaya hukum kasasi karena jelas, karena merek ini adalah hak kekayaan intelektual yang perlu sangat dihargai ya, dan dilindungi untuk mendukung iklim bisnis yang sehat. Kenapa? Karena memang kita sama-sama ketahui bersama, mungkin saya nggak usah sampaikan atau saya nggak usah jelaskan terlalu detail, kan semua teman-teman juga sudah tahu. Yang duluan atau yang mengeluarkan merek pertama kali adalah MS Glow. Kita tidak usah ada perdebatan di situ sebenarnya, kan faktanya seperti itu. Makanya kami menganggap hak kekayaan intelektual itu perlu dihargai dan dilindungi. Kenapa? Untuk mendukung iklim bisnis yang sehat ya. Saat ini juga saya sampaikan bahwa karena isu di luaran bahwa MS Glow diminta untuk menghentikan, itu sama sekali tidak benar. Bahwa dalam putusan tidak ada, ini putusan juga saya jelaskan, dalam putusan tidak ada amar yang menyatakan menghukum atau apapun itu untuk melarang memproduksi atau mengedarkan, tidak ada sama sekali.
nanti bisa dilihat di website. Saya nggak usah menjelaskan buktinya apa. Silakan melihat di website Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, silakan teman-teman media melihat di website, itu sangat terbuka, transparan. Silakan melihat. Itu banyak saya lihat di media mengutip bahwa ada amar putusan seperti itu sama sekali tidak benar. Jadi amar putusan yang menghukum, melarang dan mengedarkan itu tidak ada. Saya tegas sampaikan tidak ada. Jadi silakan dilihat di website Pengadilan Negeri Surabaya, itu jelas hanya 2 poin yang dikabulkan. Ya, saya kembali lagi bahwa MS Glow saat ini tetap menjalankan produksinya dan menjalankan bisnisnya seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena keputusan PN Niaga Surabaya itu belum berkekuatan hukum dan belum mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya ini masih ada upaya hukum sehingga belum final. Jadi apa yang disampaikan atau diputuskan itu belum final, sehingga MS Glow tetap melakukan penjualan seperti biasa. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat atau menghentikan produksi tersebut. Intinya seperti itu. Kami berharap semoga keadilan dapat ditegakkan dan diberikan keadilan yang seadil-adilnya buat semua pihak. Artinya kami berharap di sini adalah bahwa MS Glow selaku pemilik merek pertama atau pemilik merek yang menggunakan pertama kali bisa mendapatkan keadilan. Intinya seperti itu teman-teman. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saya akan coba jelaskan semampu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka sesi pertanyaan, tapi setiap yang bertanya mohon sebutkan dari media mana, dan kita buka 2 pertanyaan per sesi. Oke, yang mau bertanya pertama siapa? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ya Bu, kemarin kan di video viral beredar itu, istri PS yang istri itu mengatakan bahwa MS Glow itu meminta uang damai sebesar 60 miliar kepada Mr. Glow. Terus dia juga menyatakan bahwa merek MS Glow itu tidak terdaftar di HAKI. Apakah hal tersebut benar? Oh iya, satu lagi, apakah itikat tidak baik juga bisa jadi alasan penolakan merek seperti itu? Ini karena 2 pertanyaan dianggap satu sesi ya. Jadi selesai, Bang Ahmad jawab dulu. Yang pertama ya Bang ya, kan kemarin di video viral yang beredar itu, istri PS yang Regan itu kan menyebutkan bahwa MS Glow itu meminta uang damai 60 miliar kepada Mr. Glow. Kemudian dia juga menyatakan bahwa merek MS Glow itu tidak terdaftar di HAKI. Apakah kedua hal tersebut benar? Baik, saya coba jawab ya. Jadi apa yang disampaikan, saya sudah nonton juga, sudah lihat videonya yang disampaikan itu bahwa dari pihak MS Glow meminta uang damai. Saya tegas sampaikan itu tidak ada. Kenapa tidak ada saya sampaikan di sini? Dalam beberapa permasalahan ini ada perkara yang pernah dilaporkan juga oleh pihak MS Glow. Itu ada pertemuan mediasi ya namanya. Ada pertemuan mediasi, disampaikan pada saat itu bagaimana apa yang diinginkan pihak dari PS Glow. Ini fakta yang harus saya sampaikan. Pihak PS Glow hanya bersedia untuk meminta maaf, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai ganti rugi juga bersedia, tetapi dengan perhitungan yang lain. Memang dalam hal ini ada permintaan ganti rugi. Ini bukan uang damai ya. Saya harus jelaskan, ini bukan uang damai. Kalau mau damai ada bayar sekian, itu enggak seperti itu. Namanya mediasi kan ada laporan, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, makanya ada bahasa penggantian kerugian terkait mengenai hal-hal yang dari pihak yang melapor itu ada yang dirugikan. Nah, itulah permintaan ganti rugi. Jumlahnya kurang lebih saya nggak bisa pastikan ya jumlahnya berapa.
kurang lebih apakah 60 miliar atau berapa, tapi itu tidak ada permintaan uang damai, yang ada permintaan ganti rugi. Itu harus saya jelaskan. Jumlahnya saya nggak bisa pastikan di sini berapa, saya harus lihat dokumen dan lain-lain, tapi intinya pasti ada permintaan ganti rugi. Ganti ruginya itu juga bukan mengenai asal disebut saja jumlahnya, itu kan pasti ada nilai yang kenapa alasannya ada ganti rugi sebesar nilai atau angka segitu, itu ada perhitungannya dan itu sudah disampaikan pada saat itu. Dan pada saat itu juga tidak bisa dipenuhi oleh pihak PS Tower Glow, sehingga dalam mediasi itu tidak ada kata sepakat. Jadi harus dijelaskan sebenarnya secara utuh. Jangan, menurut saya memang masyarakat harus bagaimana misalnya dari pihak PS Tower Glow itu menyampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Jadi masyarakat itu harus tahu kalau memang mau menyampaikan sesuatu ke masyarakat, jangan setengah. Jadi kalau setengah kan orang spekulasi lagi, berasumsi lagi, itu yang tidak boleh sebenarnya. Ya, ada yang mengenai merek yang kelas 3 yang tidak terdaftar. Saya sampaikan di sini kan jelas. Kalau disampaikan tidak terdaftar, ini sudah jelas. Ada sertifikat merek, ya itu bisa dilihat. Ada sertifikat merek, itu tanggal penerimaan 20 September 2016. Itu jelas disebutkan diberikan perlindungan hak atas merek tersebut, diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yang tanggal 20 September 2016 itu sampai dengan 20 September 2026. Ini jelas bahwa itu terdaftar. Di kelas berapa? Di kelas 3. Ini jelas nih, kelas 3. Mungkin di halaman 2 itu. Di halaman 2. Ada nggak? Ini jelas di kelas 3. Saya harus jelaskan di sini supaya tidak simpang siur ini berita. Ini jelas di kelas 3 ya. Apa di situ disebutkan? Arti bahasa di sebelah kirinya jelas disebutkan. Arti bahasa atau huruf atau angka asing dalam contoh merek. Di situ disebutkan MS Glow titik 2 merupakan penamaan. Ini jelas sebenarnya di kelas 3 MS Glow merupakan penamaan gitu. Jadi kalau disebutkan tidak terdaftar di kelas 3 saya juga bingung gitu ya. Jadi kalau disebutkan putusan pengadilan niaga Surabaya yang mengatakan seperti itu, ya tidak bisa juga dong mengatakan seperti itu. Pengadilan niaga Medan menyebutkan terdaftar, terus yang mana yang mau diikuti? Ya kan? Pertanyaannya begitu kan? Yang mana yang mau diikuti? Tunggulah sampai putusan telah berkekuatan hukum tetap. Kita nggak usah asal ngomong, itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Jangan sampai itu merusak, jangan sampai itu jadi fitnah. Itulah yang harus kita jelaskan. Jadi saya berharap teman-teman media ini juga bisa menanyakan secara utuh. Kalau ada yang membuat video atau apa, secara utuh, tolong dong disampaikan secara utuh. Itu ya, sudah cukup ya.